Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, hidayah inahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya, saya di sini akan berpidato dengan judul Menuntut Ilmu dan Pengamalannya. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan ilmu kita mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia, sebagai seorang muslim dan muslimat yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika hanya menuntut ilmu satu bidang ilmu saja, kehidupan ini tidak akan seimbang. Ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan umum atau biasa kita sebut iptek dan imtak memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Dalam sebuah paribahasa Inggris dikatakan, "Without technology, life will be bland, and without science, life will be lame," yang artinya hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan umum, hidup akan menjadi pincang. Peribahasa tersebut menekankan bahwa pentingnya iptek. Tanpa iptek, seorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi dan globalisasi. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu agama, seorang akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif kemajuan teknologi saat ini, karena tidak mempunyai pegangan hidup yaitu iman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa orang yang berilmu dan beriman mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan sampai Rasulullah pernah mengatakan, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 poin keutamaan dan pentingnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh atau biasa kita sebut negeri Cina. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Utubul ilma walau bi'sin," yang artinya, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. Yang ketiga, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dalam hadis yang berbunyi, "Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi," dikatakan bahwa menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang keempat, menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, marilah kita maju diri untuk belajar dan belajar pantang menyerah sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu itu. Hal ini sesuai pula dengan kata bijak bahasa Inggris yang berbunyi, "If you want fruit after 1 year, plant rest. If you want fruit after 10 years, plant rest. But if you want fruit after 25 years, educate your children." Yang artinya, jika kamu menginginkan hasil setelah 1 tahun, tanamlah padi. Jika kamu menginginkan hasil setelah 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Tetapi jika kamu menginginkan hasil setelah 25 tahun, didiklah anak-anakmu. Hadirin yang berbahagia,
Sebelum mengakhiri pidato ini, ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Teman-teman hadirin sekalian, demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.